Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia dari zaman prasejarah hingga Indonesia saat ini guys. Kita mulai aja ya. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah ke dalam pembagian dua zaman, yakni zaman batu yang dibagi dalam periode Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman logam adalah zaman kedua yang dibagi dalam periode tembaga dan zaman besi. Periode Paleolitikum merupakan zaman batu paling awal dari kehidupan prasejarah. Zaman ini berlangsung sekitar 600 juta tahun sebelum Masehi atau pada akhir zaman Pleistosen. Periode Mesolitikum. Zaman ini kehidupan sudah mulai berkembang. Manusia sudah mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi berkelompok. Tempat tinggal mereka sudah menetap di dalam hunian rumah panggung sederhana atau tetap di dalam gua. Manusia juga sudah mengenal cara bercocok tanam dan bagaimana pembagian tugas dalam sosial. Periode Neolitikum. Zaman ini kehidupan praaksara sudah berkembang pesat, di mana manusia sudah berevolusi dalam segi kehidupan. Misalnya, tidak lagi bergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, beternak, dan sejenisnya. Ada beberapa jenis manusia yang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang pertama ada jenis Meganthropus erectus. Meganthropus erectus ini merupakan manusia prasejarah dengan ukuran yang paling besar dan paling primitif. Fosilnya ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941 di Sangiran, Sragen. Yang kedua, ada jenis Pithecanthropus. Fosil dari Pithecanthropus ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1939 di Sangiran. Yang ketiga, ada manusia purba jenis Homo. Homo atau manusia modern atau maju merupakan jenis manusia paling baik dan berkembang dibanding dua jenis lainnya. Penemuan manusia ini diawali oleh von Richthofen yang berhasil menemukan sebuah tengkorak dan rangka di Tulungagung, Jawa Timur. Selain dari fosil-fosil manusia purba, ditemukan juga fosil-fosil dari binatang purba yang ukurannya sangat besar. Ini adalah contoh dari alat-alat yang digunakan oleh manusia prasejarah, yaitu ada beling persegi, gerabah, kapak lonjong, perhiasan, dan juga mata panah. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan juga garis silang antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Pasifik dan juga Hindia. Indonesia era kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad kedua Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Cina dan India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara diyakini sebagai kerajaan pertama di Indonesia dengan adanya bukti dari naskah Wangsakerta. Pada naskah tersebut disebutkan bahwa kerajaan Salakanegara terletak di Jawa Barat dan didirikan pada tahun 130 Masehi. Yang kedua ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Terdapat 7 buah yupa atau tugu batu yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawaan Mulawarman, raja dari kerajaan Kutai saat itu. Raja Mulawarman memberikan 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Yang ketiga ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 450 Masehi di Jawa Barat. Tarumanegara dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Kata Tarum diambil dari nama sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat, sedangkan Negara berarti kerajaan atau negara. Yang keempat ada kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah sebuah kerajaan yang terletak di Ciamis, berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kata Galuh berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti permata. Raja pertama dari kerajaan Galuh adalah Rahingan Sri Medangjati yang memimpin kerajaan Galuh selama 15 tahun. Yang kelima ada kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno berdiri abad ke-8 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Raja pertama dari kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bukti peninggalan sejarah dari kerajaan Mataram kuno adalah candi. Di antaranya adalah Candi Dieng dan Candi Prambanan. Yang keenam ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Jawa Barat. Dan saat itu Kerajaan Pajajaran beribu kota di Bogor. Kerajaan Pajajaran didirikan tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Yang ketujuh ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, berdiri tahun 1042 Masehi dan berpusat di kota Daha, yang sekarang ini bernama Kota Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi karena ditaklukkan oleh Ken Arok. Yang kedelapan ada Kerajaan Singasari. Singasari disebut juga dengan Kerajaan Tumapel, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan terletak di daerah Singosari, Malang. Raja terakhir dari Kerajaan Singasari adalah Kartanegara, yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singasari. Pada tahun 1929 Masehi, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katawang yang menyebabkan terbunuhnya Kartanegara dan menjadi akhir dari kerajaan ini. Kesembilan, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Patih Gajah Mada pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, puncaknya saat terjadi Perang Saudara, yaitu Perang Parengkring pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Yang ke-10 ada Kerajaan Bali. Raja Wangsawarmadewa adalah salah satu raja terkenal yang pernah memerintah di Kerajaan Bali. Peninggalan dari Kerajaan Bali salah satunya adalah 28 prasasti yang tersebar di Goa Gajang, Gunung Kawi, Penulisan, dan Sangit. Pemerintahan tersebut merupakan peninggalan dari era pemerintahan Anak Wungsu yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Bali. Kerajaan Buddha di Indonesia. Ajaran Buddha masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya ajaran Hindu ke Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Holling atau Kalingga, yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 674 Masehi. Raja yang memerintah Kerajaan Holling, salah satu raja yang pernah memimpin Kerajaan Holling adalah Ratu Sima, dan pendetanya yang terkenal adalah Jana Badra. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terkuat di Sumatera yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Masa kejayaannya ada pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi dengan menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Mandala melakukan persaingan dalam hal perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan melemahnya perekonomian Sriwijaya dan runtuhnya armada perangnya. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Birahi, dan Prasasti Talang Batu. Kerajaan Islam di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, tapi Islam bukanlah ajaran yang pertama masuk ke Indonesia. Banyak teori yang menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, salah satunya adalah teori Gujarat. Pada teori Gujarat, Islam dipercayai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi
yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Yang pertama ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 840 Masehi yang berlokasi di Aceh. Raja pertama dari Kerajaan Perlak adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Masa kejayaan kerajaan ini adalah saat kepemimpinan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Jauhan yang berdaulat tahun 1225 sampai dengan 1262 Masehi. Kerajaan Perlak runtuh akibat terjadinya perang saudara yang puncaknya terjadi pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi di Losmawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam kedua di Indonesia. Pada pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh berhasil menggabungkan dua kota yaitu Samudra dan Pasai. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Tahir dan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Malaka, Malaysia. Pendiri sekaligus raja pertama dari Kesultanan Malaka adalah Iskandar Shah. Walaupun berpusat di Malaysia, Kesultanan Malaka berhasil menduduki sebagian wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Indragiri, dan Tanjung Pura. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh muncul pada abad ke-16 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Para pedagang yang tidak menerima jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis memindahkan jalur perniagaan ke Aceh dan menjadikan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan internasional menggantikan Kesultanan Malaka. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya pada tahun 1607 sampai 1636 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Kerajaan Aceh berhasil menduduki kembali wilayah Malaka yang sebelumnya diduduki oleh Portugis. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1630, kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Terjadi pertikaian antara kaum agama dan kaum bangsawan yang menyebabkan perekonomian semakin melemah. Kesultanan Demak. Sejarah Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah. Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia saat itu, yang menjadikan Kerajaan Demak memegang peran penting dalam perdagangan antar pulau. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir di daerah Pajang pada abad ke-14 Masehi. Pada awal berdiri, wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah saja. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya dan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah termasuk daerah Jawa Timur. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mulai mengalami kemunduran dan terjadi perebutan kekuasaan antara anak dan menantu dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau biasa juga disebut Kesultanan Mataram didirikan pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini awalnya adalah daerah kekuasaan dari Kerajaan Pajang yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Raja pertama dari Mataram Islam adalah Sutawijaya Putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram Islam berhasil menyatukan Jawa, Madura, dan melakukan perlawanan terhadap VOC yang pada saat itu memonopoli perdagangan di Indonesia. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Pangeran Walangsungsang pada abad ke-15 Masehi dan terletak di pantai utara Jawa yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon memiliki perpaduan antara dua budaya, yaitu
budaya Jawa dan budaya Sunda. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan bercorak Islam yang terletak di wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Raja pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Runtuhnya kerajaan Banten merupakan akibat dari terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo berdiri pada tahun 1605. Kerajaan Goa Talo merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Daeng Manrabia dan Kerajaan Talo yang dipimpin oleh Karaeng Matoaya. Daeng Manrabia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin dan menjadi raja pertama dari Kerajaan Goa Talo. Dan Karaeng Matoaya mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah yang menjadi Perdana Menteri saat itu. Setelah Sultan Alauddin wafat, ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said dan terjadi perseteruan dengan VOC. Tahun 1653, ia digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, perseteruan dengan VOC semakin memanas. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja pertamanya adalah Syahadati alias Muhammad Iqnaqal. Setelah kerajaan Ternate Tidore menjadi kerajaan Islam, setelah rajanya yang ke-9, Cirilia, memeluk agama Islam. Cirilia kemudian mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar terletak di Banjarmasin yang berdiri pada tahun 1520. Raja pertama dari kerajaan Banjar adalah Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia diawali oleh Portugis setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. Daerah pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara bermaksud untuk menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Portugis kemudian memperkuat kekuasaan di Maluku dengan cara membangun pabrik-pabrik di Bacan dan Ternate. Selama abad ke-18, Venice East India Company atau disingkat dengan VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun dan pemerintah Jepang berakhir setelah 3,5 tahun penjajahan Indonesia di masa politik etnis dan kolonial. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa. Latar belakang dari adanya politik etnis atau juga dikenal dengan sebutan politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Balas budi dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan karena telah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda, sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita dan sengsara. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang juga memerlukan dukungan kekuatan untuk mengusir penjajah dengan memberikan janji kemerdekaan. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera Sang Merah Putih di samping bendera Jepang. Jepang juga memperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lahirlah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang beranggotakan 60 orang dan 60 orang tersebut dilantik oleh Letnan Jenderal Harada Kumagichi pada tanggal 20 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang yang pertama dengan agenda utamanya adalah perumusan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, terpilih 3 tokoh yang akan memberikan gagasannya terhadap dasar negara Indonesia merdeka, dan 3 tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 7 Agustus 1945 diresmikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari 27 orang yang seluruhnya merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia.
Tiga tokoh nasionalis Indonesia, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dipanggil oleh Jenderal Besar Tarauji ke Dalat Saigon, Vietnam. Jenderal Besar Tarauji adalah Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda bangsa Indonesia keluar dari kediaman Laksamana Maida. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat Legi dalam perhitungan masyarakat Jawa dan bertepatan dengan bulan puasa bagi umat Islam. Orde Lama di Indonesia. Pada Orde Lama berlaku sistem demokrasi liberal yang berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga saat itu muncul berbagai partai. Efek negatifnya, muncul sikap politik yang saling menyatukan antar partai. Sistem demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin artinya adalah negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Orde Baru Indonesia. Pada Orde Baru berlaku demokrasi Pancasila, yaitu 1966 sampai dengan 1998. Pada Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Hingga akhir tahun 1980 dan 1990, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan. Demokrasi di era reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 sampai hingga saat ini. Pada masa ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan meluas. Masyarakat semakin kritis dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Gambaran wilayah Indonesia saat ini dengan seluruh potensinya, baik sumber daya alam, pariwisata, jumlah penduduk, suku, bahasa, dan lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Potensi sumber daya alam di Indonesia meliputi hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hutan Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam kesinambungan lingkungan hidup. Lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut Indonesia berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Minyak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Namun, potensi minyak bumi di Indonesia saat ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam di Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dengan adanya gas alam sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di Indonesia. Negara tujuannya yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Emas di Indonesia. Saat ini Indonesia memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global. Setengahnya berasal dari pertambangan raksasa Grasberg, pertambangan emas terbesar di dunia di wilayah barat Pulau Papua. Sekian sejarah Indonesia yang dapat saya sampaikan, guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.